Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Ibu Maya Utami Dewi Enkom pada mata kuliah Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dan Anti Korupsi. Nah, untuk pertemuan kali ini tema kita adalah tentang hakikat pendidikan kewarganegaraan. Pada slide ini, sengaja pada bagian awal, Bu Maya berikan gambar seperti ini. Ini menunjukkan bagaimana kita bersikap, ya. Salah satu contoh positif menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Nah, misalkan saja contoh yang paling gampang adalah menjadi petugas upacara pada saat upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah masing-masing. Nah, itu merupakan contoh bahwa kita sebagai warga negara memiliki kepribadian, memiliki tekad, memiliki semangat, dan bangga menjadi warga negara Indonesia. Adapun latar belakang daripada diberikannya materi pendidikan kewarganegaraan pada tingkat perguruan tinggi adalah perjalanan sejarah bangsa Indonesia, di mana telah mengkristalkan nilai-nilai perjuangan bangsa yang meliputi antara lain rela berkorban, patriotisme, nasionalisme, gotong royong, cinta tanah air, demokrasi, musyawarah, dan lain-lain. Nilai-nilai perjuangan tersebut selalu relevan dan handal serta efektif sebagai landasan memecahkan permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Era global telah merubah wajah dunia dengan dua fenomena. Yang pertama, kemajuan iptek dengan segala efeknya. Yang kedua, pergeseran nilai-nilai sosial budaya. Diperlukan mata kuliah yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan pengembangan kepribadian bangsa. Misi inilah yang diberikan kepada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN. Nah, berikut adalah landasan yuridis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini telah menetapkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia serta bahasa Inggris. Dan kurikulum tingkat satuan pendidikan tinggi program diploma dan sarjana wajib memuat mata kuliah yang bermuatan kepribadian, kebudayaan, serta mata kuliah statistik dan atau matematika. SK nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian atau MKPK di perguruan tinggi. Surat keputusan ini menetapkan bahwa yang termasuk MKPK di perguruan tinggi adalah mata kuliah pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pendidikan Pancasila. Berikut landasan ilmiah. Secara rasional ilmiah, itu ada dua landasan yang dipergunakan kenapa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini diberikan pada tingkat perguruan tinggi. Yang pertama, setiap bangsa dan negara bertujuan meningkatkan taraf hidup warga negaranya. Yang kedua, setiap warga negara dituntut untuk dapat hidup berguna dan bermakna bagi negara dan bangsanya.
serta mampu mengantisipasi perkembangan dan perubahan masa depannya. Untuk itu diperlukan pembekalan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau iptek yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, moral, dan budaya bangsa. Berikutnya adalah standar kompetensi PKN. Yang pertama, menjadi warga negara yang cerdas atau civic intelligence. Yang kedua, menjadi warga negara berperadaban atau civic culture. Kompetensi dasar PKN. Yang pertama, kompetensi pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge. Yang kedua, kemampuan sikap kewarganegaraan atau civic dispositions. Yang ketiga, kompetensi keterampilan kewarganegaraan atau civic skills. Berikutnya adalah visi dan misi. Visi PKN adalah menjadi sumber dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi dalam mengantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadiannya. Misi PKN membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan budaya serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Berdasarkan SK nomor 38/Dikti/Kep/2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan MKPK di perguruan tinggi. Nah, setelah kita mengetahui landasan dasar hukum kenapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan ini di tingkat perguruan tinggi, selanjutnya kita akan membahas pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Pentingnya kewarganegaraan sangat perlu untuk diberikan sejak dini, karena salah satu tujuannya adalah untuk membentuk karakter dan kepribadian masyarakat, agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education sudah diajarkan sejak era Presiden Soekarno. Tepatnya sekitar tahun 1901 hingga 1970. Menurut Edi Rohani dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, aktualisasi nilai-nilai Pancasila dan kewarganegaraan dalam perspektif santri tahun 2019. Nama atau istilah untuk pendidikan kewarganegaraan beberapa kali telah mengalami perubahan. Pada tahun 1968, pendidikan kewarganegaraan diubah menjadi pendidikan kewargaan negara. Namanya diubah lagi pada tahun 1975 menjadi Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Kemudian pada tahun 1994 namanya mengalami perubahan menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN. Pada tahun 2000 namanya diubah menjadi Pendidikan Kewarganegaraan hingga yang sekarang. Hakikat pendidikan kewarganegaraan diantaranya: 1. Merupakan sarana pembelajaran yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang kedua, hal ini diperlukan supaya masyarakat bangsa Indonesia memiliki kesadaran untuk mencintai tanah air serta memiliki watak, sifat, dan karakter yang sesuai dengan nilai Pancasila. Menurut Minto Rahayu dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan atau Perjuangan Menghidupi Jati Diri Bangsa dalam bukunya, tujuan dari hakikat pendidikan kewarganegaraan ialah membekali masyarakat untuk bisa menjalin hubungan yang berlandaskan Pancasila, baik dengan negara ataupun sesama manusia.
Adapun latar belakang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan memiliki latar belakang secara etimologis, yuridis, serta terminologis. Secara etimologis, latar belakang etimologis dari pendidikan kewarganegaraan berasal dari pemaknaan kedua kata tersebut, yakni kata pendidikan serta kata kewarganegaraan. Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar maupun terencana dalam proses pembelajaran agar bisa mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki. Sedangkan kewarganegaraan merupakan segala sesuatu hal yang memiliki keterkaitan dengan warga negara, hukum, serta politik. Secara yuridis, latar belakang yuridis dari pendidikan kewarganegaraan tercantum dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta rumusan Pancasila. Selain itu, secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan juga tercantum dalam peraturan yang dibuat pemerintah dan MPR. Contohnya, ketetapan MPR, peraturan pemerintah, dan peraturan daerah. Seluruh hal ini saling berhubungan dan memiliki kekuatan yang mengikat satu sama lain. Pendidikan kewarganegaraan secara yuridis memiliki masyarakat agar memiliki rasa cinta tanah air serta kebangsaan kepada negaranya. Sedangkan secara terminologis, pendidikan yang berlandaskan demokrasi politik yang kemudian diperluas dengan sumber pengetahuan lainnya. Tujuannya agar melatih kemampuan berpikir yang kritis, analitis, serta bertindak secara demokratis sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tujuan umum pendidikan kewarganegaraan yaitu bahwa setiap warga negara supaya menjadi warga negara yang baik terlukis dalam sebuah tulisan Sumantri tahun 2001 halaman 279 dalam bukunya. Warga negara yang patriotik, toleransi, setia kepada bangsa dan negara, memiliki agama, demokratis, dan Pancasila sejati. Adapun tujuan umum dari PPKN ini adalah membentuk peserta didik yang menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional, dan dinamis, berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Adapun tujuan khusus adalah mengantarkan peserta didik memiliki wawasan kesadaran bernegara untuk bela negara dan memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku untuk cinta tanah air Indonesia. Yang kedua, menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan, kesadaran berbangsa dan bernegara, sehingga terbentuk daya tangkal sebagai ketahanan nasional. Yang ketiga, menumbuh kembangkan peserta didik untuk mempunyai pola sikap dan pola pikir yang komprehensif, integral pada aspek kehidupan nasional. Nah, berikutnya ada beberapa pandangan tentang materi kewarganegaraan ini menurut para ahli. Yang pertama yaitu Maftuh dan Satria tahun 2005 pada bukunya di halaman 30 menuturkan bahwa tujuan negara dalam meningkatkan pendidikan kewarganegaraan adalah supaya setiap warga negara menjadi warga negara yang baik, to be good citizens, yaitu 1. Warga negara yang mempunyai kecerdasan atau civic intelligence baik secara intelektual,
emosional dan sosial, serta secara spiritual. Yang kedua, mempunyai kebanggaan serta bertanggung jawab atau civic responsibility dan mampu ikut serta di dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mendalami secara lebih paham mengenai pemahaman dari tujuan pendidikan kewarganegaraan, maka dapat disimpulkan mengenai pendidikan kewarganegaraan yang memiliki kecenderungan pada penanaman sebuah konsep kenegaraan yang juga bersifat implementatif di dalam kehidupan sehari-hari. Harapan yang ingin dicapai ialah supaya generasi penerus yang menjaga keutuhan dan persatuan bangsa itu bisa tercipta di kelak kemudian hari dan tetap bisa menjaga keutuhan dan persatuan bangsa ini sampai ke generasi-generasi berikutnya. Nah, setelah kita memahami dasar hukumnya tadi, kemudian beberapa pandangan para ahli atau para pakar di sini, berikutnya kita masuk pada fungsi pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, mendorong generasi penerus untuk mendapatkan sebuah pemahaman mengenai cita-cita nasional suatu tujuan negara. Yang kedua, supaya lebih cepat dalam membuat keputusan-keputusan yang penting, bertanggung jawab, baik untuk dalam penyelesaian masalah individu dan masyarakat, serta negara. Yang ketiga, dapat memberikan apresiasi cita-cita nasional serta mengambil keputusan-keputusan yang cerdas. 4. Sarana untuk menciptakan warga negara yang memiliki kecerdasan, keterampilan, serta memiliki karakteristik setia terhadap bangsa dan negara dengan mewujudkan dirinya dalam kebiasaan berpikir maupun berperilaku yang sejalan dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Istilah pendidikan kewarganegaraan atau PKN ini identik dengan istilah citizenship, civics, dan civics education. Istilah civic secara etimologis berasal dari bahasa Latin civicus atau citizen, yaitu penduduk sipil yang mempraktekkan demokrasi langsung dalam negara kota atau polis. Pada zaman Imperium Romawi, istilah civic berarti kehormatan, sama dengan civic Romanus sum atau aku warga negara Romawi. Civics adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan satu manusia yang lain. Kemudian, manusia dalam perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi, apakah itu di dalam bidang sosial, ataukah di dalam bidang ekonomi, ataukah di dalam bidang politik, dan lain-lain. PKN atau Civic Education pemahamannya adalah suatu program pendidikan yang berusaha menggabungkan unsur-unsur substantif yang meliputi demokrasi, HAM, dan masyarakat madani melalui model pembelajaran yang demokratis, interaktif, dan humanis dalam lingkungan yang demokratis untuk mencapai suatu standar kompetensi yang telah ditentukan. Nah, itu tadi adalah hakikat kenapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan diberikan pada tingkat perguruan tinggi. Nah, untuk berikutnya kita akan membahas ke materi yang kedua, yaitu tentang etika politik dan etika ekonomi, di mana pada bahasan kali ini kita mengambil sedikit tema dari nilai Pancasila yang dipandang sebagai etika politik. Negara Indonesia yang berdasarkan sila pertama bukanlah negara teokrasi, di mana negara yang mendasarkan kekuasaan negara
dan penyelenggara negara dalam legitimasi religius, melainkan legitimasi hukum serta legitimasi demokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas, kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara, berbangsa, bermasyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika politik sendiri biasanya menuntut agar kekuasaan di dalam negara itu dijalankan sesuai dengan 1. Asas legalitas atau legitimasi hukum, yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang kedua, disahkan dan dijadikan secara demokratis atau legitimasi demokratis. Dan yang ketiga, dilaksanakan dengan legitimasi moral. Jadi ada 3 asas agar etika politik itu bisa dijalankan dengan baik dalam sebuah negara. Adanya legitimasi hukum, ada jaminan atau undang-undang yang berlaku di situ. Kemudian adanya legitimasi demokratis di mana kita bebas untuk mengeluarkan pendapat, ya. Semua kebijakan, semua keputusan dibicarakan secara musyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir adanya legitimasi moral, di mana dalam legitimasi moral ini diharapkan kita semua memiliki moral yang baik yang berlandaskan pada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila dan diwujudkan dalam hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, berikutnya makna nilai-nilai Pancasila dalam etika politik. Pancasila merupakan dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Karena jika dilihat satu persatu dari masing-masing sila itu dapat ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Namun, makna Pancasila terletak pada nilai-nilai dari masing-masing sila sebagai satu kesatuan yang tidak bisa ditukar balikkan letak dan susunannya. Untuk memahami dan mendalami nilai-nilai Pancasila dalam etika berpolitik itu, semua terkandung dalam kelima sila Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berasal dari kata Tuhan, Sang Pencipta seluruh alam. Yang Maha Esa berarti Maha Tunggal. Tidak ada sekutu dalam zatnya, sifatnya, maupun perbuatannya. Atas keyakinan demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya untuk beribadah dan beragama. Sementara hubungan agama dan negara dalam paham teokrasi, hubungan agama dan negara digambarkan sebagai 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman Tuhan, segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa dan negara dilakukan atas titah Tuhan. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik dalam paham teokrasi juga diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan. Yang berikutnya adalah sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan sendiri berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dan memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Dengan akal nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Adil berarti wajar, yaitu sepadan dan sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang. Beradab kata pokoknya adalah adab, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, dan susila. Beradab artinya berbudi luhur, berkesopanan, dan bersusila.
Hakikatnya terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dalam sila yang kedua, di sini terbesit bahwa negara itu mengakui adanya hak asasi manusia dengan membentuk Komnas HAM atau Komisi Nasional. Komnas HAM pada awalnya dibentuk dengan Kepres nomor 50 tahun 93. Pembentukan komisi ini merupakan jawaban terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional tentang perlunya penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian dengan lahirnya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang di dalamnya mengatur tentang Komnas HAM bab 8 pasal 75 sampai dengan 99. Maka Komnas HAM yang terbentuk dengan Kepres tersebut harus menyesuaikan dengan Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99. Nah, berikutnya kita beralih kepada sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Artinya, utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Sila Persatuan Indonesia ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Hal ini sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Contoh dari etika politik, Gita Wirjawan memilih mundur dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan. Dalam keterangan pers Jumat tanggal 31 Januari, Gita mengaku ingin berkonsentrasi pada keikutsertaannya dalam konvensi calon presiden atau capres Partai Demokrat. Dia tidak menduakan tenaganya sebagai Menteri Perdagangan dan sebagai peserta konvensi capres Partai Demokrat. Gayung bersambut. Presiden SBY pada saat itu melalui Mensesnek Sudi Silalahi menerima permintaan mundur Gita Wirjawan. Bahkan Presiden SBY menegaskan bahwa pilihan mundur Gita merupakan wujud dari etika politik yang perlu dicontoh. Berikutnya kita beralih ke etika ekonomi. Etika ekonomi adalah perilaku ekonomi yang mempunyai norma-norma dalam ekonomi, baik secara pribadi, institusi, serta dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi, supaya dapat terwujudnya ekonomi yang jujur, dan dapat melahirkan persaingan yang sehat dan dapat mendorong terbentuknya kerjasama untuk membantu perekonomian yang lebih maju. Adapun prinsip-prinsip etika ekonomi dalam bisnis adalah implementasi dari prinsip etika pada umumnya. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Orang bisnis yang otonom biasanya sadar sepenuhnya akan apa yang menjadi kewajibannya dalam dunia bisnis. Ia akan sadar dengan tidak begitu saja mengikuti norma dan nilai moral yang ada, namun juga melakukan sesuatu karena tahu dan sadar bahwa hal itu baik, karena semuanya sudah dipikirkan dan dipertimbangkan secara masak. Yang kedua, prinsip kejujuran. Bisnis tidak akan bertahan lama jika tidak ada kejujuran.
karena kejujuran merupakan modal utama untuk memperoleh kepercayaan dari mitra bisnisnya, baik berupa kepercayaan komersial, material, maupun moral. Kejujuran menuntut adanya keterbukaan dan kebenaran. Yang ketiga yaitu prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan aturan yang adil dan kriteria yang rasional objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Keadilan berarti tidak ada pihak yang dirugikan hak dan kepentingannya. Berikutnya adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menuntut agar semua pihak berusaha untuk saling menguntungkan satu sama lain. Dalam dunia bisnis, prinsip ini menuntut persaingan bisnis yang harusnya bisa melahirkan yang namanya win-win situation. Berikutnya adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini menyarankan bahwa dalam berbisnis selayaknya dijalankan dengan tetap menjaga nama baik dan nama baik perusahaan, ya, nama baik sendiri maupun nama baik perusahaan. Baiklah, itu tadi kira-kira materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf sekali lagi jika ada hal yang kurang berkenan. Akhir kata saya undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.